anak-anak? Pagi luar biasa. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih, wajah-wajah yang ceria, semangat. Kita boleh bertemu di tempat ini untuk memulai pelajaran agama Katolik. Baik, sejenak Bapak mau tanya kita sekalian. Pagi tadi semua bangun tidur pasti berdoa, ya toh? Ya. Luar biasa. Pasti juga membersihkan kamar tidurnya, ya kan? Ya. Luar biasa. Siapa yang sempat mendoakan orang tuanya? Semua kan? Iya. Siapa yang mendoakan bapak ibu gurunya? Semua. Mendoakan juga teman-temannya. Baik, terima kasih untuk pertemuan awal kita ini. Sebelumnya kita absen dulu sebelum berdoa. Jadi Bapak mau tanya untuk ketua kelas, hari ini siswa siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh iya, terima kasih, luar biasa, tepuk tangan hadir semua. Terima kasih. Ini menjadi satu modal, satu kepercayaan diri untuk kita bisa semangat mengikuti pembelajaran ini. Baik, kita hening sejenak, kita memfokuskan pikiran kita secara lebih mendalam, kita fokus, kita tenang, kita mau menghadap Tuhan dalam doa untuk kita mulai pembelajaran ini. Baik, dari siswa yang dipercayakan untuk doa pembukaan, kita persilahkan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami kembali mengaturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi ya Tuhan, karena kami mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami, semoga utus Roh Kudus-Mu akan tetap menyertai. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada teman kita yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini dengan doa yang begitu sahdu, tenang, mendalam, dan menggembirakan. Baik, sejenak anak-anak, coba kita alihkan pandangan ke depan. Di sana ada satu kuis cepat. Kuis cepat untuk kita. Kita lihat sebagai ice breaking. Pak Yati mau tanya, zaman para rasul kan sudah lewat. Sekarang kita hidup pada zaman kita sekarang ini. Pertanyaannya sederhana, silahkan baca. Siapa penerus para rasul pada zaman sekarang ini? Kalau rasul sudah pada zaman itu. Kalau zaman ini, siapa penerus rasul-rasul? Siapa yang tahu? Silahkan. Pak, Oke, silahkan. Imam, tepuk tangan. Ulangi lebih keras. Paus, siapa lagi? Coba. Ya, uskup. Oke, siapa lagi? Saya Pak, suster dan frater. Suster dan frater. Siapa lagi? Diakon. Baik, terima kasih. Kita tampung jawaban-jawaban itu untuk kita bisa lihat kira-kira siapa penerus para rasul di zaman sekarang ini. Jadi, anak-anakku yang baik, anak-anakku yang ceria, pertanyaan ini akan terus ada di dalam pikiran kita sampai pada akhir pembelajaran. Tadi sudah jawabannya beragam. Nanti sebentar kita akan memahami, mengaktualisasikan, kemudian kita akan merefleksi
kita akan mendapat satu jawaban yang pasti bahwa kira-kira siapa penerus para rasul di zaman sekarang ini. Pertanyaan berikutnya bisa kita jawab, bisa juga kita tidak menjawabnya. Ini pertanyaan untuk kita bisa renungkan sampai dengan akhir pembelajaran. Baik, mungkin Nona bisa baca pertanyaan yang pertama, lantang persepsi ya. Kitab suci dan tradisi, siapa yang menafsirkannya secara resmi? Iya, di situ ada dua, kitab suci dan Tradisi. Anak-anakku sekalian, kita harus ingat baik-baik bahwa minggu lalu kita sudah pada pembelajaran kitab suci dan tradisi. Sebentar ini kita akan masuk ke tema apa? Yang berikut. Coba Nona baca. Yang kedua. Pernahkah kalian mendengar kata magisterium? Menurut kalian apa artinya? Baik, ini pertanyaan menantang untuk kita. Pernahkah kita mendengar kata magisterium? Menurut kalian apa artinya? Mungkin ada yang sudah bisa menduganya, ada yang sudah punya jawabannya di benaknya. Dilanjutkan lagi satu pertanyaan yang akan menguatkan kita untuk lebih berpikir bahwa kita akan mempelajari. Baik adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, di depan kita ini terpampang satu tujuan yang indah sekali untuk kita semua, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba disimak baik-baik, direnungkan baik-baik. Kata demi kata, di situ ada kata memahami, kemudian mengaitkan pemahaman itu dengan apa? Kehidupan nyata. Yang ketiga, kita juga harus menginternalisasikannya. Bahasa sederhananya, internalisasi kita hidupi di dalam diri kita. Dengan cara apa? Sebentar kita akan melalui langkah-langkah yang indah, menyenangkan, mendalam, dan menggembirakan. Yaitu yang pertama kita akan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Merefleksikan apa? Nanti Bapak Guru akan menuntun, memfasilitasi anak-anak untuk kita mau cari tahu, mengarahkan pikiran kita, kira-kira kita mau memahami apa, mau mengaplikasikan apa, mau merefleksikan apa. Baik, di situ kita sudah mulai terarah, yaitu kita berbicara tentang magisterium. Berarti tadi ada yang sudah pernah mendengar kata magisterium. Baik, untuk kita mau pahami, yang pertama tadi pertanyaan-pertanyaan, yang kedua kita coba sejenak menonton satu video tentang magisterium. Ingat anak-anak, ketika kalian menyimak video ini, kalian harus mendapatkan satu pemahaman tentang apa itu magisterium. Setelah menonton video ini, kita akan diskusi. Ingat, diskusi. Setelah itu kita akan merefleksikan. Dengar baik-baik anak-anak sekalian. Tadi sudah ada pertanyaan di awal, kemudian kita nonton video, kita diskusi, lalu kita refleksi, maka kita akan dapat satu pemahaman yang utuh tentang apa itu magisterium. Baik, oleh karena itu Bapak Guru meminta perhatian kita semua untuk kita bisa menyimak video ini. Tetapi sebelumnya tolong perhatikan kutipan Katekismus Gereja Katolik nomor 85. Adapun tugas menafsir secara integritas sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercaya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup yang disebut Magisterium adalah wewenang mengajar gereja.
yang terdiri dari Bapak Paus dan para uskup dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak dapat sesat oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Bapak Paus dan para uskup diberikan tugas untuk menafsirkan kitab suci dan membuat penilaian mengenai tradisi dalam gereja, dan kemudian membuat pernyataan resmi mengenai otentisitas tradisi-tradisi tersebut. Magisterium berasal dari bahasa Latin, yaitu magister, yang artinya guru. Katekismus Gereja Katolik nomor 85 mendefinisikan magisterium sebagai berikut. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan atau tradisi itu dipercayakan hanya kepada wewenang pengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tugas menafsirkan telah dipercayakan kepada para uskup dengan persatuannya dengan Bapak Paus. Magisterium bertanggung jawab untuk mengajar, menjaga kelestarian iman, menafsirkan dan mewakilkan sabda ilahi. Tugas magisterium sebagai pengajar dibagi menjadi dua kategori, yaitu magisterium biasa dan magisterium luar biasa. Magisterium biasa yaitu adalah Magisterium. ulang sekali lagi adalah Magisterium. baik. Kita sudah makin dikuatkan dengan pertanyaan-pertanyaan awal, lalu kita sudah membaca tujuan pembelajaran, kita sudah sedikit diarahkan dari tujuan pembelajaran, lalu sekarang kita sudah nonton video. Ada satu lagi yang jangan lupa, yaitu kutipan Gaudium et Spes Dei Verbum nomor 10 tentang tugas kewenangan mengajar hanya dipercayakan kepada magisterium. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita coba buat kelompok diskusi. Apakah anak-anak senang? Senang. Kalau begitu, Bapak minta izin untuk membagi dalam 3 kelompok kalau bisa, sesuai dengan keadaan kelas. Kenyamanan kelas, Bapak dari kiri atau kanan, kanan atau kiri. Baik, dari kanan, ini adalah kelompok 1. Silakan bentuk kelompok. Di sini kelompok 2, silakan bentuk kelompok. Silakan bekerjasama, kolaboratif. Yang di sini silakan bentuk kelompok 3. Ayo semangat kelompok 3. Sesudah itu Bapak guru akan membagikan LKPD. LKPD adalah lembar penunjang kerja siswa. Nanti dengar baik-baik. Nanti anak-anak sekalian, kalian akan lihat, baca baik-baik petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Jadi memahami. Yang kedua, mengaplikasi. Yang ketiga, merefleksi. Nanti Bapak menaikkan, ingat baik-baik petunjuk. Bagikan LKPD-nya. Setiap kelompok dapat 1, harus bekerja bersama-sama, kolaboratif, menyenangkan, dan saling membantu. Ingat, tepat waktu, sudah disediakan waktunya. Apa yang dimaksud dengan magisterium? Jelas? Jelas. Oke, dikerjakan. Jangan lupa sumbernya adalah buku ajar yang ada di meja kalian masing-masing, yaitu buku siswa Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti.
Silahkan semangat. Ya, luar biasa sudah. Ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Gereja, tapi kita juga harus mengetahui peran dan fungsinya. Silakan. Ini dihasilkan secara individu. Luar biasa, sudah nomor 2. Ya, teman-teman di kelompok 3 juga tidak ketinggalan. Hubungan anak panahnya, anak-anak harus mampu menjelaskan dengan video magisterium. Video tentang magisterium. Ingat, yang tadi bisa nonton video dengan sangat lucu, membantu teman-teman. Sumbernya De Verbum nomor 10. Jangan lupa kutipan itu. Luar biasa. Ya, ada yang sudah menggambarnya. Wah, luar biasa. Idenya bagus. Di sini bentuk cycle. Coba kita lihat di kelompok 2. Oh, bentuk struktur luar biasa. Coba kita lihat. Wah, tidak kalah. Luar biasa, tidak kalah menarik dari kelompok ini. Kelompok 1 bisa dari kelompok 3. Kira-kira mana yang senyumnya khas, itu yang dipilih. Oh ya, ternyata kelompok 1 senyumnya juga nomor 1. Baik, kita sambut kelompok 1 dengan tepuk tangan. Atau diberi masukan tambahan koreksi. Ambil lagi kertas kartonnya. Oke, kita bantu. Ingat, Pak Guru hanya memfasilitasi, kalian yang mempresentasikan. Bila kurang jangan khawatir karena teman lain akan menambahkan. Simak Prefek. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan membacakan hasil kerja kita. Yang pertama, kitab suci dan tradisi. Keduanya bersama-sama merupakan sumber wahyu Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, magisterium. Magisterium sebagai wewenang mengajar gereja. Makna magisterium berperan sebagai penafsir otentik atas kitab suci dan tradisi. Yang ketiga, terdapat hubungan timbal balik, yaitu hubungan antara kitab suci dan tradisi. Kitab suci dan tradisi memberi isi wahyu. Keduanya sebagai sumber wahyu. Yang kedua, hubungan antara kitab suci, tradisi, dan magisterium. Luar biasa, kita makin diperkaya dengan ide dari setiap kelompok. Baik, terima kasih. Saya akan memberi tanggapan atau tambahan kepada kelompok 1. Luar biasa. Hubungan tradisi suci, kitab suci dan magisterium dalam gereja Katolik sangat erat dan saling melengkapi. Yang pertama, magisterium adalah wewenang mengajar gereja atau paus dan para uskup dalam kesatuan dengan paus. Yang kedua, tugasnya adalah menafsirkan secara otentik kitab suci dan tradisi. Yang ketiga, magisterium tidak lebih tinggi dari kitab suci dan tradisi, tetapi melayani keduanya agar tetap dimengerti dengan benar oleh umat beriman. Luar biasa, makin lengkap pemahaman kita. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita langsung minta kelompok 3. Silakan bawa gambarnya, gambar pagarnya. Sekian dan terima kasih. Ya.
Biasa di sini gambar yang ditampilkan adalah sebuah kursi dengan telapak dudukannya dan kaki. Kita akan dengar bersama-sama kira-kira seperti apa penjelasan dari teman-teman kelompok 3. Kita dukung mereka, untuk mereka ini luar biasa kreativitas dari anak-anak kelompok 3 sama juga dengan kelompok 1. Ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilahkan. Terima kasih. Baik, kami di sini akan menjelaskan hubungan antara kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Hubungan antara kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Ketiga unsur ini ibarat 3 kaki kursi. Jika salah satu hilang, kursi akan goyah atau roboh. Diulangi, ini penting sekali, ini luar biasa, ini menarik. Ibarat Ketiga unsur ini ibarat 3 kaki kursi. Jika salah satu kaki kursi hilang, kursi akan goyah atau roboh. Kitab suci dan tradisi suci itu menjadi sumber wahyu dan dikenal hingga saat ini karena adanya magisterium. Kitab suci dan tradisi suci dijaga dan dijelaskan oleh magisterium. Magisterium memastikan penafsiran yang benar sehingga iman tetap murni. Silakan kembali ke tempat. Sekian dan terima kasih. Ternyata kelompok 3 memberi kita pemahaman dengan ibarat 3 kaki kursi. Ini selalu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini biar lebih mendalam. Kita berekreasi sambil belajar, kita belajar sambil berekreasi. Baik, ini nanti ditunjuk langsung siapa yang jawab salah, kelompok 1, 2, dan 3 itu diberi tugas membawakan doa pagi umum bersama teman-teman satu sekolah selama 1 minggu kalau ada yang kedapatan menjawab salah. Baik, saksikan, inilah ice breaking kita. Bapak Guru start. Jawabannya acak di sebelah kanan. Nah, Bapak Guru akan melihat kira-kira siapa yang menjawab cepat dan tidak salah. Dari kelompok 3, wahyu Allah ada hubungannya dengan cepat. 1, 2, 3, benar. Tepuk tangan. Yang berikut bukan tradisi, bukan kitab suci, ke Bapak Paus ada hubungannya dengan infabilitas. Tidak dapat salah, tepuk tangan. Benar. Selaku lolos dari doa pagi dan doa siang selama 1 minggu. Yang berikut kelompok 3, magisterium bila dihubungkan cocok dengan Paus dan unsur. benar sekali Paus dan unsur. Baik, itu kita sudah refleksi. Di sini kita mau mengasah kemampuan berpikir kita untuk bisa mendukung materi-materi yang sudah kita dapatkan tadi, supaya kita bisa mendapatkan satu hasil refleksi yang murni dari dalam diri kita masing-masing. Setuju ya? Setuju. Oke, silahkan lihat di lembar LK ada di dalam tahapan refleksi ini. Kita merefleksikan. Baik, sini ada membacakan. Kita harus sampai pada refleksi. Coba baca pertanyaan yang pertama. Simak baik-baik. Silahkan membaca. Di situ ada di LKPD-nya. Bagaimana ajaran magisterium dapat saya terapkan dalam hidup sehari-hari sebagai siswa SMK Kehutanan? Ingat baik-baik.
di situ ada kata saya. Ingat, Bapak bimbing perlahan-lahan yang harus ada kaitannya dengan kejuruan kalian. Yang harus ada kaitannya dengan kejuruan kalian, program keahlian kalian, yaitu kehutanan. Silakan Bapak bantu lihat. Oke, tulis. Ya, tulis. Itu sudah refleksi pribadi. Sudah refleksi pribadi. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya. Ya. Apa sikap yang harus saya buat? Apa sikap yang harus kamu kembangkan terhadap ajaran magisterium gereja? Ya. Apa yang harus dikembangkan? Sikap. Apa yang harus dikembangkan? Sikap. Silahkan renungkan, refleksikan dalam bentuk tertulis. Hasilnya harus tertulis. Cepat-cepat. Luar biasa anak-anak ini, refleksinya luar biasa. Kita tidak sesuai dengan ajaran magisterium, maka sia-sialah apa tujuan Pembelajaran. Ya. Baik, di sini instruksinya meminta beberapa siswa membacakan hasil refleksinya. Ingat, Bapak Guru. Siapa yang bersedia? Bapak minta 4 orang, 3 orang, cukup 2 orang. Siapa yang bersedia? Wah, ada putra dan putri. Baik, seimbang. Kita masih ingat toh materi kita 2 pekan lalu, yaitu apa? Persamaan antara pria dan Wanita. kesetaraan antara pria dan Wanita. Ciptakan sama sebagai citra Allah. Maka perlu dihargai. Kita hargai mereka sepasang putra dan putri. Maju ke depan, silahkan. Maju ke depan, silahkan. Bacakan refleksinya dengan tenang. Kita dengar baik-baik. Mereka mewakili kita. Magisterium dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa SMK Kehutanan, yaitu yang pertama, saya ingin menjadi pegangan yang kokoh dalam hal integritas, kejujuran, etos dan standar kualitas di tempat praktik. Yang kedua, saya dapat memahami ajaran imam dengan benar. Yang ketiga, menuntut untuk hidup sesuai ajaran Kristus atau bersikap adil di sekolah. Yang Encyclic Gaudium et Spes tentang martabat manusia sebagai cipta Allah, menekankan pentingnya kebebasan, hati nurani, tanggung jawab moral dan Sikap yang saya harus kembangkan terhadap ajaran magisterium gereja adalah Ulang, ini penting. Ulang, ini tentang sikap. sikap yang saya harus kembangkan terhadap ajaran gereja magisterium gereja adalah bersikap taat, terbuka, menghormati. Baik, terima kasih. Suatu langkah-langkah yang luar biasa, tahap-tahap luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Kita, Bapak Guru yakin bahwa kita makin memahami tentang magisterium gereja. Kita juga tentu sangat yakin bisa mengaplikasikan magisterium gereja itu dalam bentuk gambar tadi, dalam bentuk bagian tadi. Dan tentunya lebih lengkap lagi kita bisa merefleksikan untuk kita bisa menginternalisasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Dalam sedikit Bapak bantu dari apa yang sudah kalian jalani Bapak saat ini, yaitu apa itu magisterium gereja, pengertiannya, dalam video dan bahasa Latin, magisterium dalam guru dan selanjutnya. Fungsinya kita sudah tahu bersama. Kesimpulan yang kita buat pada siang hari ini, setiap kali Bapak membacanya, kali ini siapa yang mau membacakan kesimpulan untuk kita jadikan sebagai
bersama-sama. Siapa? Baca dengan tenang, tegas. Siapa? Ya, Nona, luar biasa. Kesimpulan, magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari Bapak Paus atau sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup atau sebagai pengganti para rasul dalam persekutuan dengannya, yang diberikan karisma tidak dapat sesat atau infabilitas oleh Yesus, yaitu dalam hal pengajaran mengenai iman dan moral. Maka kita ketahui bahwa sifat infabilitas ini tidak berlaku dalam segala hal, namun hanya dalam hal iman dan moral, yaitu pada saat mereka mengajarkan dengan tindakan definitif seperti yang tercantum dalam dogma dan doktrin resmi Gereja Katolik. Baik, Bapak pesan lagi, malam sesudah di rumah, sesudah belajar mata pelajaran untuk besok harinya, sebelum tidur, sesudah berdoa, sebelum terlelap di pembaringan, coba baca ulang lagi. Bisa atau tidak? Bisa. Janji atau tidak? Janji. Janji Bapak tadi, RKPD-nya dikumpulkan untuk sebentar. Bapak akan rekap nilai untuk kita jadikan nilai topik atau nilai mata pelajaran. Kita tabung satu-satu nilai-nilai itu untuk menjadi satu tabung. Sebelum kita doa penutup, baik, terima kasih dikumpulkan untuk Bapak bisa. Baik, terima kasih. Baik, sebentar lagi kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita menutupnya, ada satu oleh-oleh buat anak-anakku sekalian. Oleh-olehnya seperti biasa, pasti kita buat tugas. Tugasnya, ini lihat, tugasnya adalah Bapak baca dengan perlahan. Tugasnya adalah buatlah sebuah doa untuk paus dan para uskup agar selalu diberikan kesehatan, agar dapat menjalankan tugas menjaga kitab suci dan tradisi yang baik, dan selalu dapat dijadikan sebagai teladan iman dan moral. Baik, karena tuntutan pendidikan sekarang, tugasnya itu dibuat dalam Canva seperti biasa. Harus dibuat dalam Canva dan dikirimkan juga lewat aplikasi WA Group untuk kita cari dan sebagai dokumen. Tugas ini dikumpulkan 3 hari dari sekarang. Seperti minggu lalu kita boleh menyimpan meja, menyimpan buku tulis, peralatan lengkap. Kita harus tenang untuk kembali secara mendalam. Kita mau berdoa. Ini doanya menggembirakan. Ingat, ini doanya menggembirakan, yaitu kita mendaraskan Mazmur 23. Adalah kelompok sebelah kanan. Mari kita bangkit berdiri karena Mazmur ini adalah sebuah pujian. Mazmur ini adalah sebuah pujian. Kita harus tenang, menggembirakan, mendalam. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, terima kasih. Kita telah menjalani proses pembelajaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Oleh karena itu, untuk mengakhiri, kita hendaknya menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, karena berkat kehendaknya kita boleh menjalani pembelajaran hari ini dengan baik. Yang sebelah kiri ayat 1, yang sebelah kanan ayat 2. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan gembalaku. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berjalan dalam lembah kekelaman,
dengan minyak piala penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang dan terima kasih untuk kita.